Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan insya Allah segera mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita pada pagi hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2025 kita akan lanjutkan kuliah kita yang ke-13 tentang bank syariah. Mas, ada dua topik ya, bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank gitu. Nanti pertemuan yang terakhir kita akan bahas tentang lembaga keuangan selain bank yang berbasis syariah. Kita coba akan kupas hari ini tentang bank syariah terlebih dahulu gitu ya. Jadi di dalam lembaga keuangan ini sebagai sebuah pengantar ya karena tentunya kalau kita ingin mendalami tentang bank syariah ini mungkin butuh waktu dan session beberapa kali pertemuan ya untuk memperdalam gitu. Tapi ini sebagai sebuah pengantar kita akan mencoba mengenal terlebih dahulu apa bedanya dengan bank konvensional, lalu kemudian bagaimana bank syariah itu beroperasi. Lalu dukungan regulasinya bagaimana di Indonesia gitu ya. Nah, sebagai awalan mungkin kita perlu mengetahui bahwa Bank Syariah ini walaupun usia Islam ini sudah berabad-abad dan tentunya ada masa kemasan dan ada masa kemunduran dalam sebuah siklus peradaban dunia begitu. Kita di dekade awal pertengahan abad Hijriah ya tentunya sampai ke abad ke dari abad 1 sampai abad 13 kita mengalami masa kejayaan ya. Di ujung 13 kita mengalami keruntuhan dan di abad keemasan itu Islam banyak mengenalkan tentang bagaimana Islam memberikan fasilitasi dalam sektor ekonomi gitu yang ditulis oleh Ibnu Khaldun misalnya bahwa aktivitas perekonomian itu didukung oleh berbagai baitul mal atau baitul tijari atau baitul tamil ada berbagai lembaga yang mengakomodir kebutuhan untuk public dan social institution ya seperti mal gitu ya untuk menabung zakat infak sedekah ada bait al-wakaf ada untuk menghimpun wakaf ada juga yang melakukan aktivitas untuk mendukung sektor ekonomi komersial gitu. Namun kemudian tenggelam dan kemudian ditransformasi oleh masa Renaissance ya di menjelang masuk abad 13-14 di Eropa gitu dan kemudian menggantikan dengan interest sebagai faktor eksponensial untuk mereka mempertahankan imperialisme dan kapitalismenya gitu ya. Kan kita sudah tahu ketika Renaissance dan revolusi industri bertumbuh di Eropa, mereka memiliki semangat ya untuk menginvasi dan mengakuisisi berbagai potensi sumber daya di belahan dunia. Lalu kemudian mereka memperlakukan negara-negara sebagai pemasok natural resources secara gratis gitu ya melalui sebuah imperialisme atau penjajahan. Termasuk Indonesia ya di abad masuk ke abad 15, abad 16 terutama ketika Vasco da Gama menemukan pulau-pulau di Asia termasuk Asia Tenggara dan Indonesia salah satunya. Lalu kemudian mereka menginvasi dan menduduki untuk mengambil berbagai sumber daya alam yang ada di Afrika maupun Asia terutama ya.
Dan kemudian kita tahu juga ya bahwa ketika masa pergolakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia di abad ke-18 masuk abad ke-19 tahun 1900-an itu mereka sudah mempersiapkan juga bagaimana melanggengkan atau mengabadikan imperialisme mereka dalam sektor ekonomi. Ketika sektor geopolitik mereka lepas karena ada pergolakan kemerdekaan di berbagai negara jajahan di dunia, mereka secara ekonomi sudah membangun sebuah kekuatan, yaitu me- menggunakan instrumen yang namanya interest ya, yang namanya bunga untuk melanggengkan atau mengabadikan kekuasaan mereka gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan pinjaman. Karena kalau negara sudah merdeka, lalu pasti ingin mandiri gitu ya. Nah, ketika ingin membangun negara yang baru merdeka itu kan nggak punya modal, nggak punya uang gitu. Maka mereka membangunlah berbagai institusi keuangan dunia. Ya, ada IMF, ya ada Bank Dunia, ada macam-macam begitu, yang kemudian memfasilitasi negara-negara bekas jajahan yang ada di Asia dan Afrika itu untuk meminjam uang, ya. Nah, pinjaman itulah yang sebetulnya mengabadikan kekuasaan dan imperialisme mereka, yaitu karena ketika meminjam maka ada interest yang harus dibayar, ada bunga yang harus dibayar, gitu. Nah, di negara-negara jajahan yang kemudian juga membutuhkan lembaga keuangan, juga mendirikan bank yang sama, tapi di level negara, gitu ya. Negara mendirikan bank juga. Nah, bank-bank itu dipinjami dari asing, gitu ya, dari negara-negara bekas penjajah, ya, dari Eropa, termasuk Amerika dan semuanya yang memiliki kekuatan ekonomi hasil dari mengeruk kekayaan di Asia dan Afrika selama beratus-ratus tahun itu dijadikan modal untuk mereka mengabadikan kekuasaan bukan secara geopolitik tapi secara ekonomi gitu ya. Nah, kita merasakan juga sekarang gitu kalau pinjam misalnya ke bank maka kita akan dikenakan bunga. Nah, bank itu juga ketika dia mendapatkan modal dari pinjaman juga dari luar negeri, mereka bayar bunga juga. Begitulah secara berlevel-level gitu ya. Nanti ujungnya adalah mereka para kapitalis itu gitu yang memiliki modal yang sangat kuat dan besar karena sudah mengeruk kekayaan di negara-negara Asia Afrika selama berabad-abad lamanya gitu. Nah, lalu atas kesadaran itulah kemudian umat Islam bangkit, lalu kemudian mencoba untuk mentransformasi dan kembali kepada hitohnya bahwa di dalam uh, membangun peradaban Islam pada masa pertengahan, ya sampai terakhir abad ke-13 yang kita ceritakan tadi, uh, terutama di Andalusia, Cordoba, di di daerah Spanyol pada masa keislaman, di Turki ya, di sebagian bekas negara uh, negara-negara di Asia, di Timur, di Eropa Timur terutama yang notabene di waktu itu dikuasai oleh Islam sudah memberikan contoh bahwa di dalam membangun perekonomian pasti dibutuhkan lembaga keuangan pasti ya, tapi bagaimana lembaga keuangan itu dibangun berbasiskan apa? Ada aktivitas bagi hasil, ada aktivitas sewa, ada aktivitas kerjasama gitu ya. Uh, dan di situ semuanya basisnya adalah sektor real. Jadi lembaga keuangan hanya memfasilitasi saja dari mereka yang kelebihan uang untuk kemudian berbagi hasil kepada para pengelola mudharib, ya, kepada mereka yang bisa dipercaya amanahnya dengan menggunakan Qardul Hasan misalnya. Jadi skema-skema produk keuangan syariah itulah yang kemudian dipraktekkan pada masa keemasan Islam ya. Tapi ketika kemudian berganti peradaban baru di mana Barat
mendominasi dunia dengan segala teknologi dan pengetahuan yang melakukan transformasi dari zaman keemasan Islam ke masa Renaissance dan revolusi industri di Eropa. Disitulah ada pergantian wajah dunia, ya, dari peradaban yang mulia menjadi suatu imperialisme dan masa perbudakan dan penjajahan di dunia, gitu ya. Dan ternyata uh, tidak berakhir sampai saat ini, masih terus para penguasa dan para kapitalis ingin tetap menguasai dunia. Kita melihat sekarang misalnya kalau kalian sempat mendengar bagaimana kebijakan Trump, pemerintah Amerika sekarang misalnya, yang sangat diskriminatif terhadap negara-negara Muslim, ya. Ada 12 negara Muslim yang tidak boleh masuk ke Amerika sekarang, gitu ya. Jadi begitu sangat ketakutan mereka tentang kebangkitan Islam, gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai bagian dari umat Islam perlu mengetahui dan memahami bagaimana sistem ekonomi Islam ini seharusnya beroperasi, gitu ya, yang tidak eh, tidak lagi kemudian mendasarkan dalam cara berpikir maupun dalam cara beroperasinya dengan berbasis pada ekonomi konvensional, ya. Nah, ini rentetan sejarah yang mungkin kita nanti bisa baca dalam berbagai literasi. Bagaimana di Mesir misalnya mulai mengenalkan ada Mid-Gamer Saving Banks sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian secara multilateral di uh, beberapa negara, negara Muslim, kemudian menyatukan diri dalam sistem ekonominya dengan membangun sebuah Islamic Development Bank, ya, IDB. Nah, ini juga mempraktekkan tidak lagi menggunakan sistem interest, gitu ya. Lalu kemudian di beberapa negara Islam yang lain, IDB atau Islamic Development Bank melakukan berbagai pengembangan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia menjadi mitra dan menjadi anggotanya, gitu ya. Dan lalu kemudian menginisiasi bank-bank syariah di negara-negara anggota, ya, termasuk termasuk Indonesia, Malaysia, kemudian uh, beberapa negara di Timur Tengah tentunya, lalu kemudian berkembang di seluruh dunia termasuk Eropa sendiri sekarang mengadopsi ekonomi dengan menggunakan sistem syariah. Perkembangannya cukup panjang, ya, nanti bisa kita baca berbagai literasi. Namun tentunya karena lembaga keuangan itu tidak hanya sekedar bank, gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga keuangan yang tentunya memiliki suatu pola atau model bisnis yang berbeda-beda. Apa sih bedanya bank dengan lembaga keuangan bukan bank? Itu ya. Kalau bank itu adalah lembaga intermediari, jadi mereka menjadi perantara antara mereka yang memiliki surplus fund dengan deficit fund, gitu ya, yang punya dana lebih dengan mereka yang membutuhkan dana. Nah, disitulah kemudian lembaga yang namanya bank ini mengintermediatori untuk menghubungkan, gitu, antara yang memiliki surplus dana dengan yang membutuhkan dana. Ya, inilah yang disebut dengan deposit taking. Ya, deposit taking. Jadi ada yang mendepositkan atau menempatkan dananya dan kemudian ada mudharibnya yang menggunakannya, gitu. Nah, kemudian polanya bisa bermacam-macam, gitu ya. Polanya bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan ada yang menggunakan pola bagi hasil, ada sewa, kemudian ada yang berupa titipan murni, macam wadiah dan seterusnya, gitu. Nah, bank bank karena dia memiliki pola dua sisi, yaitu surplus dan defisit, maka disebut dengan bank, ya, disebut dengan bank. Nah, ada lembaga yang hanya menghimpun saja, gitu ya. Hanya menghimpun saja. Misalnya apa? Insurance, ya, asuransi itu kan menghimpun, dia
kalau kita membutuhkan dana, kemudian pergi ke perusahaan asuransi, lalu kita mengajukan pinjaman, nggak akan pernah dilayani gitu ya. Kenapa? Karena asuransi itu bukan untuk memberikan pembiayaan, bukan untuk memberikan dana gitu. Tapi sebaliknya, dia melakukan deposit taking ya. Dia hanya menerima dana saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan? Ya, dia dapat premi, ya. Jadi si peserta atau mereka yang menjadi anggota di dalam insurans itu membayar premi. Nah, premi itulah yang sebagiannya adalah merupakan pendapatan dari asuransi. Selain dananya yang dihimpun oleh asuransi itu untuk investasi, dan kemudian juga menghasilkan return dalam bentuk dividen, dalam bentuk capital gains, dalam berbagai bentuk dia bisa mendapatkan return dari investasinya itu, maka asuransi bisa mendapatkan laba dan bisa hidup serta sustain. Itu asuransi. Lalu multi finance gimana? Oke, nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Hari ini, kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bank saja dulu, ya, tentang bank. Tuh. Nah, bank syariah di Indonesia itu sudah diakomodir di dalam undang-undang karena segala sesuatu aktivitas ekonomi di Indonesia itu harus memiliki landasan hukum. Kalau tidak memiliki landasan hukum, maka disebut sebagai aktivitas ilegal. Kalau kita melaksanakan kegiatan yang ilegal, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup. Ya, makanya misalnya kita mendengar ada pinjol ilegal, gitu ya, ada pinjaman online yang ilegal. Maksudnya apa? Maksudnya itu perusahaan walaupun dia beroperasi secara resmi tapi tidak memiliki legalitas gitu ya. Secara resmi maksudnya dia ya punya kantor, dia ya punya fasilitas produk dan dia bisa menawarkan produknya ke masyarakat. Tapi kalau dia tidak berizin, maka dia disebut dengan ilegal gitu ya. Nah, legalitas dari bank syariah itu eh, diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Walaupun kemudian sekarang sudah ada perubahan tahun 98 yang digunakan yaitu Nomor 10 Tahun 98. Nah, ini adalah beberapa landasan yang digunakan oleh lembaga keuangan bank untuk beroperasi di Indonesia. Nah, ada satu bank yang pertama kali lahir di Indonesia namanya BMI ya, Bank Muamalat Indonesia. Itu diprakarsai oleh masyarakat Muslim dan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para cendekiawan dan pengusaha Muslim untuk berijtihad mendirikan bank yang pertama syariah di Indonesia. Alhamdulillah sekarang Bank Muamalat masih berdiri sampai sekarang, gitu ya, walaupun uh, penuh dengan suka duka pastinya dan banyak tantangan sekarang karena ya tadi ya. Muslim sendiri, masyarakat mayoritas di Indonesia tidak cukup aware juga dan tidak memahami secara esensial dan kesadaran untuk melakukan transaksi secara syariah, ya sehingga bank-bank syariah uh, tidak uh, bertumbuh cukup signifikan di Indonesia, berbeda dengan Malaysia ya. Di Malaysia itu, kalau di Indonesia itu pangsanya baru sekitar di angka 5 sampai 8%. Ya pangsa pengguna dari bank syariah. Tapi kalau di Malaysia itu sudah hampir mendekati sama dengan konvensional ya. Sekitar 40% di Malaysia itu masyarakatnya sudah menggunakan apa bank syariah gitu. Ya kita memang selalu ketinggalan ya karena literasi dan edukasi begitu sangat minim dan bahkan kesadaran umat Islam sendiri terhadap syariahnya tidak cukup kuat, gitu ya. Nah, lalu sekarang beberapa bank yang milik pemerintah sudah bergabung tentunya ya. Dulu ada beberapa bank milik BNI, ada milik Mandiri, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, gitu ya. Nah, yang di bawah Himbara atau Himpunan Bank Republik Indonesia
itu menghimpunkan diri, melakukan merger menjadi yang namanya Bank Syariah Indonesia BSI, ya. Nah, itu yang terbesar sekarang di Indonesia karena gabungan dari berbagai unit bank syariah, ya, unit syariah atau UUS, unit usaha syariah yang kemudian berkembang dan bertumbuh, lalu merger menjadi satu. Karakteristik dari bank syariah itu apa? Pastinya prinsipnya adalah menggunakan syariah. Implementasinya adalah ada tiga konsep yang digunakan, yaitu melarang adanya riba, penggunaan konsep time value of money, kemudian bahwa konsep untuk alat tukar adalah uang adalah alat tukar, ya, bukan sebagai komoditas. Nanti apa namanya, konsekuensinya bagaimana? Ya, mungkin bisa didalami nanti di dalam ya, mungkin kalau ada materi tentang pendalaman bank syariah, misalnya ada yang tertarik, silakan mungkin bisa melewati berbagai jalur, ya, boleh ikut short course atau nanti mungkin juga bisa mengikuti perkuliahan di luar disiplin ilmu misalnya, ya. Kalau dulu ada kampus Merdeka gitu, ya, nggak tahu sekarang apakah masih ada kampus Merdeka atau tidak. Maksudnya kita bisa mengambil di jurusan lain, ya, apa yang kita ingin dalami dan kita ingin ketahui gitu. Baik, kita akan coba untuk melanjutkan dulu. Nah, kalau di dalam bank syariah itu dulu dikenal ada dua konsep, ya, walaupun sekarang sudah ada perubahan kebijakan, ya. Dulu selalu ada dua, ada aktivitas tamwil dan ada aktivitas mal gitu. Tamwil itu adalah aktivitas komersial dan mal itu adalah aktivitas sosial gitu. Walaupun demikian, di Bank Syariah Indonesia, misal di BSI, itu ada di situ selalu melekat ada infak sodakoh gitu, ya. Jadi kalau kita habis transaksi biasanya ditawarkan apakah mau infak, ya, mungkin 1.000, 2.000 gitu, ya, 5.000. Jadi ada aktivitas sosial yang mengiringi dalam aktivitas komersialnya gitu. Itu kalau di dalam apa konsep konvensional tidak dikenal dengan itu gitu, ya. Kalau yang namanya komersial, untung ya untung gitu, ya, tidak ada aktivitas sosialnya. Nah, di dalam konsep bank syariah itu ada istilahnya manajer investasi, ada istilah investor, ada jasa, ya, atau produk atau layanan yang diberikan kepada para nasabahnya gitu. Kenapa disebut dengan kalau bank itu disebut sebagai manajer investasi? Karena tadi bank ketika dititipi dana oleh nasabahnya, misalnya dengan titipan wadiah misalnya, atau titipan mudharabah misalnya, maka dia bertugas dan berkewajiban untuk mengalokasikan atau menempatkan dana dari hasil titipan tadi untuk aktivitas produktif yang menghasilkan dan tentunya secure, ya, aman gitu. Makanya kemudian bank syariah juga berfungsi sebagai manajer investasi. Lalu berfungsi juga sebagai investor. Jadi bank ini ketika diberikan kepercayaan, ya, untuk menghimpun dana dari masyarakat, lalu dananya itu harus disalurkan agar bisa menghasilkan keuntungan, ya, karena fungsi komersialnya itu adalah untuk menghasilkan laba agar bisa membiayai kegiatan aktivitas operasionalnya dan juga bisa membagikan keuntungan kepada para pemilik dananya yang ada di sini, yang di atas ini gitu, ya. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan bank untuk menginvestasikan dananya lewat jalur ini. Ya, dengan prinsip jual beli atau dengan bagi hasil atau sewa juga bisa. Lalu bank syariah juga bisa mendapatkan pendapatan dari jasa layanan yang diberikan. Misalnya menggunakan wakalah gitu, ya, untuk ke bank garansi misalnya, ya, menggunakan bank garansi atau kafalah yang transfer. Kita mau transfer atau kita membutuhkan mata uang asing ketika mau bepergian, maka ada SORF, ya, kita bisa nukar uang. Atau menggunakan Qardul Hasan gitu, ya, kita bisa saja bank syariah itu
meminjamkan dananya kepada seseorang dengan akad qardul hasan, yaitu pinjaman murni yang tidak ada bunganya. Hawalah juga boleh ya, menggunakan hawalah atau rahan. Rahan itu adalah gadai ya. Jadi dengan berbagai produk sebetulnya Bank Syariah dari sisi jenis layanannya tidak ya hampir sama dengan kebutuhan seperti yang dilakukan oleh bank konvensional ya, tapi akadnya berbeda tentunya. Oke. Nah, lalu apa yang tidak diperbolehkan gitu ya? Tadi sudah disebutkan ada tidak boleh melakukan aktivitas spekulatif ya seperti judi. Jadi misalnya uh, investasi di kripto misalnya ya, kripto uh, yang tidak memiliki underlying aset misalnya, maka itu spekulasi tingkat tinggi yang tidak diperbolehkan karena berisiko akan hilang uangnya. Lalu horor ya, penipuan misalnya mengatakan bahwa nanti ini akan dapat sekian, kalau investasi dapat sekian hmm, dengan nilai rupiah tertentu misalnya, maka atau ada unit link ya, nanti akan menerima misalnya setiap kali tabungan dengan sekian 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 begitu ya, ternyata tidak gitu ya. Yaitu horor atau riba atau batil gitu ya, mengeksploitasi atau manipulasi dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, secara nasional tentunya bank syariah tetap bertumbuh ya, karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun tadi tingkat kesadaran dan literasi masyarakat kita masih terlalu rendah ya dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Nah, sebagai dasar aktivitas perbankan syariah Al-Baqarah 275, yang artinya orang-orang yang makan riba tidak berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya. Demikian itu karena mereka berkata sungguhnya jual beli sama dengan riba. Jadi orang-orang pada umumnya karena tidak yakin ya dengan perintah Tuhan begitu, perintah Allah Ta'ala, mereka sama aja lah bank konvensional gitu, selalu mengatakan sama saja gitu ya. Nah, itulah karena mereka sudah kebanyakan makan riba, jadi ya tidak bisa bedakan seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa kalau kita sudah nggak merasa galau lagi, nggak merasa risau lagi ketika melakukan suatu keburukan, maka berhati-hatilah gitu ya bahwa hidayah Allah semakin menipis gitu ya. Semakin kemudian cahaya atau pelita untuk mendapatkan cahaya hidayah Allah menjadi semakin kecil. Nah, itulah yang terkadang kita nggak sadar melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya dilarang oleh Allah, kita sudah tahu tapi kemudian kita mengabaikannya. Saudara sekalian, ya di dalam konsep dan sistem perbankan syariah, seperti halnya dalam lembaga intermediasi, jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, ada masyarakat pemilik dana, ada masyarakat yang menggunakan dana gitu ya. Kalau memilih dana tentunya menitipkan atau dia mau berbagi hasil dengan bank syariah dan bank syariah kemudian mengalokasikan dan mendistribusikan, menginvestasikan dananya kepada masyarakat para pengusaha gitu ya yang membutuhkan dana untuk melakukan berbagai jenis usaha, lalu kemudian berbagi hasil atau melakukan akad jual beli ataupun sewa menyewa dengan bank syariah. Bank syariah mendapatkan bagi hasil maupun uang sewa yang diperolehnya itu lalu kemudian dibayarkan kepada para pemilik dana ya, dibagi hasilkan nih ke kiri ke para pemilik dana. Konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, tentunya sesuai dengan akadnya gitu ya. Kalau akadnya adalah mudharabah atau kerjasama, maka tentunya ada yang disebut dengan mudharib, yaitu para pengusaha yang bisa mengelola uangnya dengan baik, maka bank bisa, bank syariah bisa bekerja sama ya dengan menyertakan modalnya kepada para mudharib yang mengelola itu dan hasilnya kemudian dikembalikan atau dibagi hasilkan dengan bank ya di tengah-tengah ini. Lalu bank yang mendapatkan bagi hasil atau pendapatan dari para pengelola dananya membagikan kembali ya secara proporsional kepada para sohibul mal atau pemilik
dana. Ya kalau dalam bank disebut dengan deposan gitu ya. Kalau kalau di dalam perbankan kita sering mengenal ada istilah deposan atau melakukan deposit gitu ya. Nah, kalau perbandingkan antara atas dan bawah, ya kalau di bawah itu dengan menggunakan interest rate ya, dengan tingkat bunga. Jadi biasanya kalau di bank konvensional itu pendapatan diperoleh dari selisih bunga, yaitu ketika dia meminjamkan dananya kepada seseorang, katakanlah dengan bunga 12% misalnya. Lalu dia berikan kepada pemilik dana 8% atau 5% misalnya. Selisihnya itu kemudian dianggap sebagai keuntungan atau pendapatan dari bank. Itu yang konvensional. Kalau yang bank syariah itu tadi itu berdasarkan tadi dari bagi hasil gitu ya. Lalu kemudian ketika membagikan kepada sahibul mal, basisnya adalah pendapatan yang tidak tetap. Ya karena bisa jadi bagi hasil yang diberikan oleh mudharib ini kadang bisa besar, bisa kecil ya sesuai dengan kondisi realnya di lapangan seperti apa. Dan situlah bedanya. Jadi kalau yang konvensional itu sudah memastikan sesuatu gitu ya, menjanjikan sesuatu pendapatan secara tetap itu. Kalau di syariah itu fluktuatif sesuai dengan perolehan pendapatan baik oleh mudharibnya maupun oleh banknya. Itu ya. Nah, perbandingan kalau kita lihat dalam tabel tentunya bisa kita klasifikasikan kategorinya seperti ini ya. Jadi misalnya landasannya bank syariah konven pasti beda. Kalau konven itu dengan hukum positif ya. Hukum positif itu hukum yang berasal kebanyakan dari Belanda ya. Dari Belanda. Kita sering merujuk perundangan itu dari Belanda. Nah, kalau ini tentunya dengan menggunakan hukum syariah ya, Al-Quran dan Hadis. Lalu kemudian dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia dan itu menjadi rujukan kita. Lalu dalam struktur, kalau di bank syariah ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, kalau di konven tidak ada. Insentif yang diberikan pada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil dan bonus. Ya, kalau di konven namanya bunga. Laporan keuangan kalau di bank syariah menggunakan cash basis. Ya, karena sesuai aktualnya. Kalau di dalam bank konvensional menggunakan accrual. Ya, menggunakan yang sebelah kanan accrual. Nah, apa bedanya cash basis dengan accrual? Nanti mungkin kalau ingin diperdalam silakan. Tapi yang jelas bedanya adalah kalau accrual itu dia mengakui sesuatu yang belum terjadi. Jadi accrual itu mengakui sesuatu yang belum terjadi. Misalnya gini, kalian pinjam ke bank konven, lalu kemudian ditentukan bunganya misalnya 12% misalnya, ya. Nah, bagi bank 12% itu sudah menjadi pendapatan walaupun dia belum memperoleh pendapatan, tapi sudah diakui dalam akuntansi sebagai pendapatan. Itu namanya basis. Ya. Kalau cash basis itu adalah sesuai dengan kondisi realnya. Jadi kalau misalnya kita terima bagi hasilnya cuma 2% ya 2% dibukukan. Nggak bisa tiba-tiba menjadi 12% gitu ya. Nggak bisa. Oke. Lalu kemudian besarnya return ditentukan dari sektor realnya. Itu kalau syariah. Tapi kalau di konven ditetapkan ya terpisah dari sektor real. Artinya sudah ditetapkan terlebih dahulu berapa keuntungannya. Jadi bank konven itu sudah tahu keuntungannya gitu ya, walaupun belum terjadi. Ya kenapa? Karena menggunakan fixed rate gitu ya. Usaha yang dibiayai pasti usaha yang halal. Kalau yang konven uh, tergantung silahkan gunakan apa saja gitu ya. Yang penting dikembalikan uangnya ke bank plus bayar bunga. Nah, itu prinsipnya bank konvensional gitu ya. Apakah nanti untuk mendanai apa rumah panti pijat kah atau bikin pabrik alkohol kah gitu ya. Bank konvensional tidak peduli gitu. Yang penting Anda mau pinjam, kembalikan, bayar bunga, udah selesai gitu. Tapi kalau ke bank syariah akan ditanya untuk apa gitu ya. Kalau tidak melanggar ketentuan syariah maka tidak akan dibiayai. Itu ya bedanya. Lingkungannya kalau di bank syariah pasti kita akan melihat siapapun di situ walaupun mungkin tidak muslim, ya kita akan mendapatkan suasana suasana syariah gitu ya. Pertanyaan ke kok yang non muslim? Ya,
Ya karena di bank syariah itu juga non muslim boleh bekerja di bank syariah gitu ya. Makanya kadang kita mendapati juga non muslim bekerja di bank syariah boleh. Ya. Lalu perbedaan antara bunga dan bagi hasil, ya kita tidak akan mengupas secara dalam, tapi saya kira semua sudah uh, sering kali mendapatkan materi ini gitu ya. Tapi oke lah ya, mungkin untuk mengingat kembali di dalam bunga itu akadnya selalu untung ya, di dalam bunga itu akadnya selalu untung. Jadi misalnya untung bagi para pemilik dana gitu ya. Kalau misalnya ada rentenir nih, ini mau saya butuh uang 1 juta gitu, oke boleh saya pinjemin 1 juta gitu ya. Tapi kamu kembalikan 1.200.000 mau nggak? Gitu ya. Mau nggak 1.200.000? Ya, jadi selalu pemilik dana mendapatkan untung gitu ya. Itu konsepnya bunga. Kalau konsepnya bagi hasil ya tadi kalau digunakan untuk usaha, maka di situ bisa memilih bagi hasil. Tapi kalau digunakan untuk misalnya kebutuhan konsumtif yang sifatnya mendesak dan kemudian si uh, misalnya pengguna ini adalah orang fakir, maka menggunakan akad-akad tabaruk. Jadi menggunakan misalnya qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Atau bahkan menggunakan dana bukan dari dana komersial atau tijari, tapi menggunakan dana-dana mal, yaitu diambilkan dari Baitul Mal atau kalau kita ada Basnas, ada Las gitu ya. Nah, tapi kalau digunakan untuk komersial, untuk bisnis, ya larinya ke bank, gitu ya, larinya ke bank syariah maksudnya. Lalu kemudian ajukan konsepnya, kemudian tentunya bank akan melakukan evaluasi apabila dinilai layak, baru kemudian akan bekerja sama antara si mudorib yang akan mengelola tadi dengan pemilik dananya yaitu bank syariah. Lalu kemudian melakukan komitmen bagi hasilnya seperti apa. Nah, disitulah ada perbedaan ya di dalam akad awalnya itu ada perbedaan. Nah, biasanya prosentasenya itu berdasarkan kalau di bunga itu adalah dari 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 prinsipalnya, dari pokoknya gitu ya. Pokoknya misalnya 1 juta gitu ya. Yang dimaksud dengan 10%, 20% itu dari mana? Ya dari pokoknya itu. Kalau itu kalau di konvensional atau di berbasis bunga seperti itu. Tapi kalau dibagi hasil, basisnya bukan dari prinsipalnya. Basisnya dari nilai keuntungan yang diperoleh gitu ya. Makanya kalau misalnya katakanlah dalam bisnis uh, tiba-tiba lagi booming dan mendapatkan keuntungan yang banyak, ya halal aja, ya. Boleh saja gitu dan kemudian bagi hasilnya juga besar gitu ya. Jadi bukan lihat dari besar kecilnya gitu ya, tapi dari proses dan akadnya dalam Islam. Itu. Lalu kemudian pembayaran kalau di bunga ya nomor 3 itu pembayaran bunga ditetapkan secara sepihak gitu ya oleh bank. Jadi eh, misalnya antum semua ini nggak bisa menawar-nawar, saya minta sekian persen nggak bisa gitu. Bank sudah menetapkan mau silakan, nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bagi hasil tentunya akan disesuaikan dengan apa namanya perhitungan labanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah eh, eksistensi bunga diragukan. Ya pasti ya kalau dalam di dalam Islam. Walaupun ada yang mengatakan bahwa bunga itu tidak sama dengan riba, ada juga ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang melakukan sebuah mungkin kajian dan peninjauan gitu. Kalau sedikit itu halal. Iya, ada yang begitu pendapatnya gitu ya. Ya beragam juga ya pendapat umat Islam terhadap konteks riba ini sendiri apakah sama dengan bunga begitu ya. Ya, tapi sampai sejauh ini gitu ya, kita ya yakin bahwa satu konsep wa ahlallahu bai'a wa harrama riba gitu ya. Nah, kemudian konteks riba itu apakah sama dengan bunga ini kembali kepada keyakinan kita ya karena di sini sudah ada dua alternatif ya. Ada alternatif dan kemudian ada fatwa, kita mengikuti fatwa ya. Fatwa MUI kita bahwa bunga itu haram gitu ya. Nah, tergantung mau mengikuti fatwa atau tidak
gitu. Baik, saudara sekalian, saya kira kita bisa menganalisa ya, misalnya eh, kalau di dalam syariah itu apakah mengandung unsur kezaliman atau tidak, gitu ya. Kemudian membahayakan atau tidak, apakah ada penipuan atau tidak. Ya, pastinya kalau kemudian kita konsekuen dengan prinsip-prinsip, maka itu semua bisa kita hindari, insya Allah. Ya, lalu kemudian kita coba melihat bagaimana yang dimaksud dengan revenue sharing atau bagi hasil itu. Ya, bagi hasil itu seperti apa sih? Maksudnya hitungannya, hitungannya seperti ini. Contoh sederhana gampangnya gini. Ada seorang pengusaha atau ya pedagang misalnya, dia melakukan jual beli suatu barang atau komoditas dengan nilai 100 misalnya, sedangkan dia ambil barang itu dengan harga 65 untuk harga perolehannya, sehingga dia punya laba. Labanya 35. Kalau di dalam awal kesepakatannya menggunakan revenue sharing, maka ini yang disebut dengan revenue sharing. Yang 35 ini adalah revenue sharing. Nah, nanti jangan sampai salah paham gitu ya. Ketika kita akan melakukan sebuah transaksi syariah, maka yang dimaksud dengan bagi hasil itu apakah bagi hasil di laba kotor atau bagi hasil di laba bersih. Kalau di laba kotor itu disebut dengan revenue sharing. Tapi kalau kemudian ambilnya laba bersih itu disebut profit sharing. Nah, kemudian antum ini kan di komunikasi ya dan penyiaran Islam. Jadi kalau nanti suatu saat ada berkesempatan untuk melakukan publikasi atau mensosialisasikan konsep-konsep syariah dalam ekonomi Islam misalnya, sudah punya sedikit pengetahuan lah ya bahwa apa yang dimaksud dengan bagi hasil, apa bedanya antara revenue sharing dengan profit sharing gitu ya. Baik ya, mungkin ini kita bisa elaborasi lebih jauh ya, kita bisa elaborasi lebih jauh bagaimana sistem operasional di dalam bank syariah itu bekerja gitu ya. Oke, kita bisa mulai dari atas ya, dari sebelah kiri atas ini. Ini bank melakukan penghimpunan dana ya. Penghimpunan dana itu bisa dilakukan dengan menggunakan akad namanya wadiah yad damanah. Bisa menggunakan mudharabah mutlaqah ya. Apa bedanya gitu ya? Wadiah ini adalah titipan, mudharabah ini adalah bagi hasil gitu ya. Kalau wadiah ini bank bisa memberikan memberikan imbalan tapi tidak diperjanjikan gitu ya. Ini karena si pemilik dana betul-betul menitipkan kemudian tidak memiliki ekspektasi untuk mendapatkan apapun. Tapi bank tetap bermurah hati untuk memberikan hadiah, namanya hadiah. Dan itu tidak diperjanjikan ya. Nanti akan dibagikan. Nah, ini bank tetap mengelola dana ini dengan baik. Mudharabah mutlaqah adalah investasi tidak terikat. Jadi ketika kita memiliki dana lebih lalu kemudian kita taruh di bank syariah menggunakan akad mudharabah mutlaqah, maka bank bisa mengelola dana itu untuk keperluan apa saja ya, karena benar-benar mutlak kita serahkan bank sebagai mudharib gitu ya. Nah, kemudian disalurkanlah oleh bank untuk berbagai investasi, misalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, misalnya. Kalau bagi hasil, dia dapat laba atau rugi. Kalau laba, maka masuk ke dalam tabel bagi hasil yang kemudian akan dibagikan atau di-share kepada para mudharibnya. Nah, sebagian sesuai dengan kesepakatan misalnya 60-40, misalnya 60 untuk misalnya si pemilik dana, 40 untuk bank, maka bank masuk ke tabel bagi hasil yang akan disimpan oleh bank sebagai keuntungan bank, gitu ya. Ini yang nanti masuk ke dalam laporan laba rugi di sini, laporan laba rugi. Jadi, ketika mendapatkan bagi hasil, tadi bagi hasilnya secara proporsional sesuai dengan yang diperjanjikan akan dibagikan kepada para mudharib atau pemilik dana. Lalu, bagian bagi bank itu akan dicatat di sini dalam laba bank, gitu ya. Nah, apakah hanya bank mendapatkan dari bagi hasil dan subsidi? Tidak juga. Ya, ada yang di bawah ini adalah jasa-jasa, misalnya jasa wakalah, kafalah, sorf, gitu ya.
ada jasa transfer, gitu ya, ada jasa titipan uang, gitu ya. Jadi kalau wakalah itu transfer ya, kalau kafalah itu bisa titipan uang, gitu ya. Atau shove adalah uh, kita bukan jual beli uang ya, tapi tukar ya, menukar uang untuk kebutuhan transaksi misalnya di luar negeri. Kalau kita mau pergi haji atau umroh, kita bisa datang ke bank syariah, lalu kemudian kita bisa nukar uangnya. Nah, bank itu akan mendapatkan fee based income ya, karena dia menjual jasa transfer, jasa titipan uang, gitu ya, jasa untuk menukar uang asing, maka bank syariah bisa mendapatkan fee dari hasil kegiatannya tersebut dan menjadi keuntungan atau laba bagi bank syariah. Baik, saudara sekalian, terakhir adalah bicara tentang keunggulan. Bicara tentang ada kelemahan, ada keunggulan, selalu begitu, ya, ada kelemahan, ada keunggulan. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan di dalam bank syariah itu ada prudential, ada kehati-hatian terhadap prinsip-prinsip tadi. Kalau melanggar syariah, maka sangat berhati-hati sekali, gitu ya. Kalau di konven jelas, ya, dia dana yang kita masukkan ke bank konven itu bisa saja digunakan misalnya tadi untuk bikin pabrik alkohol kah, untuk beternak babi kah, untuk judi online kah, semua nggak akan peduli di bank konven, gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita dapat keuntungan itu. Nah, keuntungan itu bagi yang memiliki iman pasti akan galau. Ini uang saya dapat ini dari mana sumbernya gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman ya nggak peduli, yang penting untung gitu. Itulah bedanya orang yang beriman dengan mereka yang tercover hatinya atau kita sebut dengan kafir gitu ya. Tercover hatinya, tertutup hatinya itu. Nah, saudara sekalian, saya kira kita uh, bisa masukin untuk melihat bagaimana nisbah pembiayaan, gitu ya. Nisbah pembiayaan yang nanti akan menjadi bagian dari keuntungan bank dan mana yang akan dibayarkan oleh nasabah. Ini contoh dalam menentukan nisbah. Misalnya ada pembiayaan ya 100, lalu kemudian jangka waktu 12 bulan, hasil yang diharapkan misalnya 20 juta. Misalnya kita jual beli kemudian dapat margin 20% misalnya. Nah, 20 juta itu uh, lalu kemudian si nasabah itu akan mengembalikan ya 100 juta pokoknya, kemudian membayar margin 20 juta. Gitu ya, kalau ini jual beli. Lalu kemudian ada angsuran pokok, ada angsuran bagi hasilnya bisa di apa marginnya itu juga bisa dicicil ya. Lalu kemudian oke, biar kelihatan, biar sampai selesai. Nah, lalu misalnya omsetnya 25 juta, katakanlah bank. Nah, nisbahnya bagaimana? Nisbahnya adalah tadi kewajiban per bulan nasabah dibagi dengan total 25 juta, gitu ya. Dari 9 juta dibagi 25 juta kali 100% atau 39%. Nah, dari 39% itu berapa untuk nasabah ya untuk nasabah pemilik dana ya dari 100 dikurangi 39% itu atau 60,1% itu nanti yang akan diberikan kepada pemilik dana kemudian sisanya untuk bank yaitu 39%. Karena di dalam syariah itu lebih mempertimbangkan risikonya gitu ya. Jadi pemilik dana itu kan lebih berisiko, makanya dia mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan pengelola. Itu prinsipnya. Makanya misalnya 60-40, 60 untuk siapa? Untuk pemilik dana, yang 40 baru untuk bank. Gitu. Baik, lalu apalagi ya yang perlu kita ketahui? Eh, mungkin dari sisi perbedaan antara antara hutang dengan aset ya antara hutang dengan aset ya. Hutang dan aset ini mungkin kita bisa dalami nanti kalau kita mempelajari tentang keuangan ya keuangan syariah ya. Saya kira kita nggak perlu ya perlu hanya sekedar tahu saja apa bedanya dengan konvensional dan syariah.
Ya, berbeda dengan bank konvensional ya. Kalau bank syariah itu bagaimana menentukan porsi bagi hasil antara bank dengan para pemilik dananya. Tadi sudah kita ketahui basis nominalnya adalah dari hasil keuntungannya, ya, bukan dari prosentase, bukan dari prosentase prinsipalnya atau dananya, tapi basis yang akan dibagi hasilkan itu adalah berasal dari laba nanti yang akan diperoleh. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya gini, marginnya atau bagi hasilnya 40-60 atau 60-40 misalnya, itu bukan basisnya, bukan dari prinsipalnya, bukan dari pokoknya, bukan. Ya, 60-40 bukan dari pokoknya yang mau dibagi hasilkan, bukan dari situ. Tapi nanti dari laba yang akan diperoleh itu maksudnya, ya. Tapi kalau di dalam bunga, di dalam konvensional, itu nanti yang akan dibagi hasil atau yang mau dipresentasikan itu dari pokoknya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100 juta, bank mengatakan 10%, nanti saya kasih bunga 10%. Itu bunganya itu 10% itu dari pokoknya itu yang dari 100 juta itu, ya. Jadi jangan sampai salah misperception gitu ya. Kalau di bank syariah ketika mengatakan 60-40, 60% yang diperoleh nasabah itu bukan dari pokoknya, bukan. Tapi dari nanti laba yang akan diperoleh. Gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Tentunya uh, apa namanya, kalau prinsip-prinsip syariah itu diterapkan, maka kita akan bicara tentang equality, kesetaraan, keadilan, ya, fairness, ada keterbukaan, transparansi, karena bank syariah harus melaporkan secara transparan seluruh kegiatan bisnisnya, ya, sehingga diketahui oleh para nasabahnya. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan, Mas Wildan, Mas Mbak Nur. Apakah masih pada monitor? Boleh di off cam kan? Di on cam kan? Ada 12 orang ya yang hadir ya. Eh Benar, Pak. ya, Mbak Lintang, boleh di capture dong. Saya ingin tahu yang hadir. Ya. Eh, Pak, izin bertanya, Pak. oh boleh, boleh sekali. Silakan, Mas Rizky. Eh, yang menentukan suku bunga itu bank mana ya, Pak? Apakah dari bank BI-nya atau masing-masing bank punya suku bunga masing-masing? Oh ya, ini berarti konteksnya untuk bank konvensional ya, Mas Rizky ya. Iya, Pak. Ya, jadi siapa bank konvensional itu ketika dia memiliki suatu produk pinjaman, kredit ataupun tabungan, lalu kemudian dia mengumumkan bagi para deposan atau pemilik dana yang ingin melakukan deposito di bank kami, kami akan memberikan bunga misalnya 6% per tahun, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan 6% itu? Itu yang menentukan banknya itu sendiri. Gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi banknya sendiri yang menentukan. Nah, bank tadi yang menentukan misalnya 6% itu tentunya dia sudah melakukan suatu proses perhitungan yang namanya BLR, namanya Base Lending Rate namanya. Nah, di dalam Base Lending Rate itu bank sudah mempertimbangkan beberapa faktor, ya. Ada dua faktor yang dipertimbangkan oleh bank minimal. Yang pertama adalah regulasi atau aturan. Aturan dari mana? Aturan dari bank sentral. Bank sentral di Indonesia siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia gitu ya. Itu. Nah, lalu siapa lagi? Namanya yang menentukan tingkat suku bunga, namanya ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah,
Kalau ada bank yang kemudian memberikan bunga lebih tinggi dari yang sudah ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan, maka produk simpanan itu tidak akan dijamin oleh LPS. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ada lembaga keuangan yang menawarkan misalnya, ayo simpan di sini saya kasih bunga 12% per tahun. Oi, hati-hati. Gitu ya. Hati-hati. Iya, gitu loh. Ini bedanya well educated, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar biasanya tidak punya pengetahuan dan dia suka dibohongin. Tiba-tiba dia naruh uangnya di lembaga itu, banknya tiba-tiba bangkrut, uangnya nggak bisa dikembalikan. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Karena tidak dijamin oleh penjamin simpanan. Mas Rizky, halo. Pak, ya Sudah Pak, ya Pak. cukup. Sudah cukup, Mas. Cukup Pak, cukup. Makasih, Mas Rizky. Ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Ada lagi yang mau menanyakan? Bapak izin bertanya, Boleh, silakan. kalau di bank syariah ini gimana sih memastikan bahwa dana nasabah ini tidak digunakan untuk kegiatan yang eh, tidak bertentangan gitu dengan prinsip Islam? Oke, Mbak Gadis. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Gadis. Gimana cara memastikan kalau dana yang kita taruh di bank syariah itu tidak digunakan untuk aktivitas bisnis yang dilarang oleh syariah? Gitu ya, Mbak ya. Nah, di bank syariah itu ada yang namanya DPS, ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini anggotanya biasanya mereka yang sudah ahli di bidang syariah. Contohnya adalah anggota dari DSN, ya Dewan Syariah Nasional, atau anggota MUI biasanya. Atau mereka yang sudah memiliki sertifikasi di bidang syariah, di bidang bank syariah. Nah, mereka adalah orang-orang yang terpilih yang memang memiliki kompetensi yang bertugas mengawasi. Nah, mereka itulah wakil-wakil kita, para pemilik dana yang bertugas mengawasi bank secara langsung. Kalau kita nasabah nggak bisa mengawasi secara langsung ya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam proses bisnisnya bank syariah, kita nggak bisa itu ya. Jadi kita sudah diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah. Gitu Mbak Gadis. Sudah cukup jelas? Cukup Pak, terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau menanyakan? Silakan. Bapak izin, Ya, silakan Mas Rival. eh mungkin ini nggak bertanya ke materi ya Pak, tapi lebih Boleh? bertanya ke kapan kita melakukan mata kuliah secara tatap muka Pak. Karena Ya. mungkin dengan daring ini kurang kondusif dan juga kurang dimengerti Pak. Oh, ya. Baik, Mas Rival tidak ke materi tapi bertanya tentang kapan kita bisa kuliah offline. Kita rencanakan minggu depan, insya Allah, ya pekan depan, hari Selasa. Eh, hari Selasa, insya Allah kita kuliah offline. Gitu ya, Mas Rival ya. Iya Pak, siap. Mungkin Terima biar kasih. lebih kondusif aja Pak. Baik, makasih Mas Rival. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, boleh pakai kameranya dibuka. Oke, ganteng-ganteng gitu kok malu-malu. Woi, Mas Rival. Mas Rifki mana Mas Rifki? Mas Rifki ada? Tidur dia Pak, Iya, tidur. sebentar Tidur Pak. ya? Ah, Woi, jangan bohong ente, udah udah mau berangkat udah ini. Ada udah Pak. seger gitu. Woi. Siapa Mas lagi? Aktaf, Ari Biasalah. Aji, ada Mbak Siti, ada nggak Mbak Siti? Mbak Agnia, ada nggak Ini Mbak? sudah rapi banget padahal apa ya? Oh, tinggal berangkat tadi online. Oh,
Oke, boleh dibantu dong, ya, diambil gambarnya. Siapa yang bisa ini untuk mengambil gambarnya? Lintang, lintang. Ya udah biar biar saya aja Pak. Oke, boleh, Ada boleh, nih Pak. boleh, boleh. Hitung dong, hitung 1, 2, 3. Mbak Gadis tadi ada, Mbak Siti, Mbak Nia. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas tensinya. Kita bisa tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanallah wa bihamdika. Memindika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Bapak. Terima kasih wabarakatuh. Terima semuanya. kasih Makasih. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Saya Alif.